Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan. hari. Ya, hari ini kita akan dengarkan Daftar Elohim yang saya beri judul ya. Nah, saya beri judul kali ini yaitu Rodef Berikot atau diuber berkat saudara. Mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang meramalkan bahwa sebentar kita memasuki tahun 2023, saudara, itu penuh dengan hal yang menakutkan, bahkan juga mengkhawatirkan bahwa besok akan terjadi begini dan juga menakutkan, saudara. Kita harus tahu bahwa memang menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali itu pasti terjadi, dan tanda-tandanya sudah jelas. Tapi saya tidak mau mendengarkan hal yang menakutkan dalam diri saya. Kenapa, saudara? Karena saya hidup sudah di dalam tangan Bapa Yahweh. Jadi apapun yang terjadi, saya sudah di dalam genggamannya, saudara. Amin. Saya akan memberikan satu kisah begini, saudara. Ada seorang yang sakit. Kemudian, saudara, dan sakitnya itu sudah parah dan sangat-sangat parah dan hampir mati, saudara. Kira-kira dia lebih senang mendengar perkataan apa, saudara? Ayo, saudara, istrinya bilang begini, Pak, wis gak ada harapan, Pak. Pasrah wae lah, Pak. Makan sing enak, terus esok mati wae. Gitu gak kira-kira? Ayo. Padahal udah tahu hidupnya tinggal sebentar lagi, kondisinya sudah sangat parah. Kira-kira istrinya ngomong apa, saudara? Dia bilang gini, tetap semangat ya, Pak. Kuat. Pasti bisa, betul nggak, saudara? Sama dengan apa yang kita akan alami. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita akan melewati tahun 2023 yang isinya banyak hal yang pasti menakutkan. Kenapa? Karena tanda-tanda kedatangan Yeshua itu sudah jelas. Akan terjadi perang, bencana, dan macam-macam. Mau nggak mau, kita pasti akan melewati, saudara. Tetapi, saudara, yang jelas janjinya itu ya dan amin buat anak-anaknya. Amin. Oleh sebab itu saya memberikan judul ini, saudara, Rodef Berikot, atau saudara, yang artinya diuber berkat. Saat kita suatu saat nanti kembali kepada Bapa Yahweh, tetap dalam kondisi sukacita, bukan karena ketakutan atau kekhawatiran. Amin. Semalam saya sudah sampaikan, orang yang khawatir berarti dia tidak yakin dengan Tuhannya. Justru membuat rasa nggak enak. Coba saudara jalan sama saya, terus kemudian gini, saya bawa uang banyak makanan, saudara. Kita belanja beli warung. Tapi saudara bilang gini, wah, sama Pak Yefta mesti pergi lapar. Wis ora gelem jajan, duit akeh tapi nggak jajan. Padahal saya ini seneng diajak seperti itu, saya suka. Kira-kira sudah khawatir saya seneng nggak pergi sama orang yang model seperti ini? Nggak seneng, saudara. Kenapa? Berarti dia nggak yakin pergi dengan saya. Orang yang ketakutan terus-menerus untuk menghadapi sesuatu, berarti dia tidak yakin bahwa Tuhan sanggup mengangkat dia. Bapa Yahweh sanggup menyelamatkan dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat. Ya, perhatikan. Kita ini sangat bersyukur menjadi anak Elohim. Kenapa, saudara? Karena jika kita anak, maka kita bisa meminta sesuatu kepada Bapa kita. Amin. Contoh, saudara, Tuhan, sebelum nanti Engkau datang, angkat kami. Bisa nggak kita minta gitu? Selama kita taat dan setia, nggak usah meminta. Itu memang janjinya. Amin, saudara. Supaya kita tidak akan melihat ketakutan malapetaka yang besar. Contoh, saudara, pada zaman Noah, sebelum air bah datang, Bapa Yahweh sudah memberikan kesempatan kepada umatnya
Berapa lama? 120 tahun untuk bertobat. Tetapi mereka tidak gunakan. Justru saat seperti ini, kalau orang kita mendengar berita-berita yang menakutkan, kita waktunya bertobat. Amin. Menyiapkan diri dengan baik. Dan seandainya akan terjadi segala sesuatu seperti zaman Noah, orang-orang yang saleh di hadapan Elohim, dia dipanggil lebih dulu. Seperti Metusela dan yang lainnya. Kenapa? Supaya dia tidak melihat malapetaka yang besar itu. Dan yang lain diangkat, dirapture, dimasukkan bahtera seperti keluarganya Noah. Jadi artinya kita nggak perlu khawatir, saudara. Pasti nggak ngalami kalau kita sungguh-sungguh taat dan setia. Nggak ada yang namanya orang tua anaknya dalam bahaya dibiarkan. Amin. Selama anaknya itu taat dan setia. Seandainya terjadi sesuatu di luar negeri, ribut rame, saudara, atau perang, saudara punya anak di sana, saudara akan bilang cepat pulang sih. Betul nggak, saudara? Ayo pulang, karena di sana banyak masalah. Pasti akan terjadi begitu, saudara. Nggak usah kita deh, bangsa kita saja. Kalau di negara lain konflik, mesti penduduknya, warga negara Indonesia ditarik dulu. Paham, saudara? Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir dan takut. Hiduplah normal seperti biasa, tetapi tetap bertobat, waspada, dan berjaga-jaga. Amin. Jadi hidupnya normal seperti biasa. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa kita, pasti diberikan. Yesus mengajarkan jikalau, saudara, orang berdosa saja bisa memberikan yang terbaik, masa kita tidak? Amin. Terus kita lanjutkan ya, saudara. Ya. Dan jika kita meminta hal-hal yang baik, maka sudah pasti permintaan kita akan dikabulkan. Mintanya hal yang baik, bukan hal yang buruk. Hal yang tidak baik itu kalau kita meminta untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Nah, untuk kesombongan kita sendiri, untuk keegoisan kita sendiri, saudara, ya pasti bertentangan dengan daftarnya. Tapi kalau minta memang sesuatu hal yang baik, Tuhan, nih seperti contoh nih, ini sebuah ilustrasi gambar orang lumpuh yang ada di bait Elohim. Kemudian datanglah Yohanan sama Kepa. Dia meminta yang minta uang, tapi justru yang dikasih kesembuhan, saudara. Karena memintanya hal yang baik, saudara. Amin. Banyak orang yang datang kepada Yesus mintanya hal baik, kesembuhan lah, minta berkah lah, minta banyak hal, kebangkitan dan sebagainya. Hal yang baik, bukan keinginan dagingnya. Kalau mintanya begini, Tuhan, saya sudah punya istri, tapi kok itu kok menggoda ya? Ya ini nafsunya, saudara. Ya Tuhan gak izinkan. Justru itu menjadi celah karena dosa, saudara. Artinya bukan untuk keinginan sesuai dengan daftar Elohim. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat ayatnya ya. Yohanan 14 ayat 14. Kal dafar asertis alufismi ani eeshenu. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, dalam nama Yesua, aku akan melakukan. Yang melakukan siapa? Yesua. Yang memberikan Yesua, saudara. Kalau kita meminta sesuatu di dalam namaku. Nah, kira-kira apa yang kita minta, Tuhan? Kita memasuki di tahun 2023. Di tahun Gregorian. Saya makanya kalau kalender Gregorian saya tetap ikut, misalnya ibadah untuk nutup tahun, tapi tetap yang terbesar saya merayakan Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Ini hanya karena pas, apalagi pas Sabat, saudara. Jadi sekalian kita pas Sabat merayakan Sabat dan kita siap. Seperti doa saya tadi, saudara. Dengar doa saya tadi, saya ngomong apa? Meninggalkan tahun 2022 dengan diberkati. Siap memasuki di tahun 2023 pun siap untuk diberkati. Artinya kita masuk keluar masuk diberkati oleh Bapa Yahweh.
Dan memang janjinya begitu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan ini janjinya dari Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku. Makanya kalau minta sesuatu dalam nama Yeshua Masiah, jangan dalam nama saya. Enggak kerungu aku. Tapi dalam nama Yeshua Masiah. Besim Yeshua Masiah, Bapak, aku sembuh hari ini. Pasti terjadi mujizat yang luar biasa. Demi nama Yeshua Masiah, hari ini saya pasti diberkati. Saya nggak mungkin kekurangan. Saya nggak perlu meminjam-minjam orang karena Tuhan sanggup memberkati saya. Amin. Pasti Tuhan terjadi karena Tuhan sanggup memberkati kita dari manapun, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, beberapa waktu yang lalu saya kasih kesaksian. Ini true story apa yang saya alami. Saya ngobrol beberapa waktu sama istri saya. Kalau saya kemarin, nah Riel bilang sama saya, Pak, dia manggil, saya sudah tahu nih, anak kuwi nak nyedaki bapak nih atau mama nih mesti ada mau nih, wis mesti gitu deh. Ono sing ngusek-ngusek rambutnya lah, ono sing gandeng-gandeng tangan nih lah, ono sing meluk-meluk orang tuanya apa. Nah saya udah tahu, saya juga hafal. Miriam mana dia? Hah? Ah, oh di atas di kelas sahabat ya main musik. Dia pasti gini, Pak sebentar, wis mesti ya sono mau nih. Tapi saya tahu anak saya, dia nggak mungkin minta kalau dia nggak butuh. Kemudian dia bilang, bayar kuliah. Kaget saya, saudara. Loh kenapa? Karena bayar kuliahnya baru kemarin, bulan kemarin lo bayar kuliah. Nah ini Desember loh, kok berturut-turut Kak? Iya, kalau rektor baru, peraturannya baru katanya. Waduh, saya pikir gitu. Saya bilang iya, saya nggak apa-apa saudara. Tuhan buat keajaiban buat saya. Saya nggak bilang, iya tuh Kak. Lah ini tabungannya papa, enggak gitu saya. Ya, karena Pak Yahweh Jireh pasti menyediakan. Amin. Kita nggak perlu takut lagi kosek ngomong nanti baik, ngomong lo apa siasat tempat kamu siapa? Enggak, saudara. Jujur baru kemarin loh, saudara, baru bulan November kemarin itu bayar. Dia manggil saya kemarin pas ada siapa ya? Ada Pak Yani ya. Bayar kuliah Pak. Coba segini. Wah, saya bilang gitu. Iya, saudara yang kasih tetap saya yakin pasti bisa. Amin. Dan saya tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena saya punya Bapa Yahweh Jireh yang menyediakan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sampai bilang, waduh Tuhan kepiye, aku khawatir. Kalau saya khawatir sedikit berarti saya nggak yakin dengan pertolongan Tuhan. Harusnya saya yakin bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Amin. Jadi apa yang aku minta di dalam setiap pagi saya berdoa, saya akan beri lutut untuk berharap sama Bapak Yahweh. Bahkan sebelum saya meminta pun, kalau sangat sungguh-sungguh, pasti Bapak Yahweh tahu kebutuhan saya. Saya beri contoh saudara. Saudara punya anak sekolah, kemudian sepatunya koyo boyo, tahu kayak boyo? Kayak boyang mangap, sobek saudara, wis dilin ya ucul, ditaleni ya ucul. Saya yakin anak itu nggak perlu minta deh orang tuanya perasaan. Ayo, iyalah anakku melakukan kayak gini. Apa meneh bapaknya nak dandan klimis, mosok anaknya lembrot, nggak mungkin saudara. Pasti dia akan mikir, aduh mesake. Dia udah mikir saudara. Sama makanya seringkali kita berpikir kita baru batin saja Bapak Yahweh sanggup sediakan. Amin. Loh Tuhan, aku kok kapan baru batin belum cerita lu. Nah ini keajaiban Tuhan kita. Kenapa? Karena dia sangat tahu apa yang terjadi di dalam isi hati kita. Bapak Ibu sudah kasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat ya. Terus Davar Elohim mengajarkan kepada kita untuk mintalah. Saudara, mintalah, carilah dan ketuklah, maka itu akan diberikan. Saudara, Tuhan yang nyuruh loh, mintalah. Nah selama memintanya kita ini untuk memang kebutuhan kita, bukan nafsu kita, saya yakin Bapak Yahweh sanggup sediakan. Coba seandainya nih contoh, Seren nih, atau Dayu, atau Kasih nih anaknya Mas Waluyo nih, yang kelas berapa? Kasih Mas, kelas 5. Terus dia bilang gini, Pak, aku buat tukok kipit motor. Saya yakin nggak dikasih, karena kamu belum waktunya. Paham saudara? Wah nanti kowe di motor isi SD lu mau nanti aku sih khawatir. Betul nggak saudara?
Nah ini salah satunya saudara. Minta, tapi kita disuruh meminta apa saja. Makanya kenapa hari ini kita membuat doa profetik, kita menyiapkan diri apa yang kita rindukan. Saya banyak mengalami hal yang terjadi dengan luar biasa. Amin. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah saksikan yang waktu ada yang video call, yaitu Bapak Bambang dari Klaten yang bawa mobil elf ke sini. Kerinduannya supaya si Putri punya adik lagi. Bener sudah ikut tahun depannya kesaksiannya anaknya udah lahir. Nah banyak hal yang Tuhan bisa buat keajaiban saudara. Sekarang anaknya udah gede saudara. Jadi sudah dikasih oleh Bapak, mintalah. Kita akan lihat dulu ayatnya ya. Matius 7 ayat 7. Sa'alu wa yinaten lahem dirsu wa timsanu divku wa yipatak lahem. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Jadi Yesus mengajar, mintalah, engkau akan diberikan. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Mintalah, artinya ada tindakan kita ngomong. Apa yang kita akan lakukan kalau kita minta, saudara? Orang kalau mau minta harus bisa ngambil hatinya. Kalau kita tidak bisa ngambil hatinya, berarti kita memaksa. Makanya seperti tadi, nih wah anakku gini nih, mesti ono mau nih, ya kan? Kalau enggak gitu sih, paket habis. Nah, mesti ada maunya, saudara. Nah, mesti dia ngambil hatinya dulu, saudara ya. Kemudian carilah, kata carilah itu kata kerja, artinya dia harus ada tindakan kerjaan yang dia harus lakukan. Dan ketuklah, berarti kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat satu persatu nanti ya. Terus, nah mintalah, carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Juga ketuklah hati, tulisannya, hati Abba Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach, maka yang lain pasti akan ditambahkan. Amin. Minta dan carilah, apa yang kita minta dan cari, yaitu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Wah, mati lampu. Iya, ini soalnya hujan jadi. Mungkin pakai bisa dibantu. Bulan yang saya Ya. bulan yang saya Pakai itu sekolah kan sahabat, Pak. Hah? Pakai sekolah sahabat. Oh. Nggak apa-apa. Saya masih bisa. Ini memang mati lampu. Ya khususnya bagi yang ikut live agak gelap sedikit karena mati lampu, karena di sini memang hujan ya. Kalau live masih bisa. Oke. Ya nggak apa-apa, dibantu pakai senter. Oke ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang kita minta dan cari adalah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kita cari itu kerajaan Elohim, tapi bukan cukup kerajaan Elohim saja. Yang kerajaan Elohim yang isinya tentang kebenaran. Jadi nggak cukup puas dengan dapat Elohim sudah cukup, saya sudah, yang penting saya sudah menyenangkan Tuhan, sudah selesai. Tapi isinya adalah kebenaran, yaitu kebenaran dapat Elohim yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita cari kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan juga mengetuk pintu hati Bapak Yahweh, artinya bisa ngambil hatinya Tuhan. Yang jelas saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pasti semuanya akan diberikan. Ditambahkan bonusnya, yaitu tadi saudara nggak perlu meminta, Tuhan sanggup sediakan. Amin. Pasti disediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan kita belum meminta saja, Bapak Yahweh sudah sanggup memberikannya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33, di situ dikatakan demikian saudara. Akbak surisona malkut Elohim wasit kato wakala kafatsim hahem yinat nulahem matanot nosafot. Yang artinya saudara, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cari kerajaan Elohim. Bukan kerajaannya tok, kerajaan Elohimnya saja, tetapi yang isinya kebenaran. Makanya kalau disampaikan tentang kebenaran dapat Elohim, jangan nutup diri. Saya selalu memberitakan tentang nama Bapa Yahweh Elohim. Kalau saudara belum bisa menerima, paling tidak jangan menghujat, jangan mencela, jangan menghakimi, saudara. Tugas kita hanya memberitakan. Orang mau mencela, kalau ada orang yang diberitakan nggak terima, kebanyakan orang bisa, wah itu sesat. Kok belum dipelajari kok sesat? Harusnya pelajari dulu, saudara. Bener apa? Kalau tidak sesuai, kita tidak perlu harus mencela. Saya nggak ikut nih. Saya seringkali juga menerima pengajaran teman-teman. Tapi saya pelajari dulu, saya nggak mau mencela. Kalau bagi saya tidak sesuai dengan dawar Elohim, saya nggak akan pernah lakukan. Tidak perlu harus menghujat orangnya, mencela orangnya, apalagi menghakimi orangnya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, carilah kerajaan Elohim yang isinya kebenaran itu, maka semuanya ini akan ditambahkan kepada kita. Artinya bonusnya pasti mengikuti. Berkatnya lah, kesembuhannya lah, pemulihannya lah, itu pasti diberikan, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lakukan dawar Elohim itu. Kemudian saudara, bagaimana semua permintaan kita ini bisa terjadi sempurna di tahun 2023 dan menjadi tahun berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Artinya kita diuber berkat dan mujizat oleh oleh berkat-berkat yang dari Bapa Yahweh Elohim. Bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Yang pertama, saudara, memintanya dengan ketulusan dan dengan tujuan supaya nama Abba Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah dipermuliakan, bukan karena hawa nafsu kita atau ego kita atau kesombongan kita. Jadi yang pertama, mintanya itu tulus. Tuhan, saya meminta ini karena saya butuh, memang ketulusan saya. Saya memang butuh, saudara. Bapak Yahweh, saya meminta kendaraan, saya minta mobil. Kenapa? Karena bagi saya, kalau saya pergi ibadah, ini ada yang nggak keangkut, sudah nggak muat saya. Nah ini memang kebutuhan, bukan karena Tuhan saya pengen punya mobil nih, saya pengen punya mobil yang bagus. Kenapa kok pengen punya mobil yang bagus? Itu tetangga saya mobilnya udah bagus. Nah ini namanya iri. Kepengen, saudara yang dikasih oleh Bapak, bukan karena kebutuhan dan ketulusan yang dia minta, tetapi karena iri dengan orang lain. Nah ini bukan tulus, saudara. Kalau kita mintanya dengan tulus, saudara, dan dengan tujuan supaya nama Abba Yahweh dipermuliakan, saya yakin Bapak Yahweh pasti menyediakan buat kita. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, terima kasih Bapak, karena dengan kendaraan ini saya bisa ibadah. Ya, tapi kalau sudah diberkati, terus jangan malah lupa. Giliran wis diberkati, waktunya ibadah malah kok nggak ibadah. Nganter anak saya ini lu les. Ini malah udah les terus renang. Nah ini sudah mulai malah menjauh, saudara. Saya yakin kalau hal yang seperti itu kerinduannya, ya Bapak Yahweh bukan untuk kebenaran namanya, tetapi untuk keinginan dagingnya sendiri. Di dalam kitab Yakub, saudara, atau Yakobus pasal 4 ayat 3 dikatakan demikian. Seeltem belohis ketehem yaan beraah seeltehem lemale misalot tawa alatehem. Yang artinya kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat. Ada kata ra'a, saudara, bera'a. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Ini minta doa terus tapi gak dapat, karena kamu memintanya dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Artinya dia meminta untuk hawa nafsunya sendiri, memintanya untuk keinginan dagingnya sendiri. Sampai kitab suci Dawar Elohim mencatat, kamu meminta tapi kamu tidak dapat karena kamu memintanya dengan jahat. Artinya punya tujuan yang tersembunyi, yaitu keinginan dagingnya, bukan bagaimana ketulusannya sungguh-sungguh untuk kemuliaan Bapak Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama saudara, memintanya harus dengan ketulusan.
Sehingga saat kita memasuki tahun 2023, apapun kita, saya selalu sampaikan kita nggak perlu nyari berkat, nanti berkat yang datang ke kita. Amin. Aku bingung nih, aku sampai bingung nih mau dapat berkat dari mana-mana. Aku hal-hal yang tidak aku pikirkan Tuhan sanggup sediakan. Sampai seperti itu loh saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Contoh nih ada orang nih, saya butuh pekerjaan. Nanti saudara nggak perlu nyari pekerjaan yang nyariin saudara. Di sini dapat job, di sini dapat job, di sini dapat panggilan, sini dapat panggilan. Loh, kok malah banyak yang saya harus terima, mana yang harus saya pilih, sehingga Tuhan kasih bisa yang terbaik. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang kedua, memintanya sesuai kebutuhan yang kita perlukan, bukan karena aji mumpung, apalagi serakah atau tamak. Jadi saudara memintanya itu sesuai kebutuhan kita. Bapak Yahweh, saya rindu semua tanggungan saya, hutang-hutang saya di tahun kemarin, tahun ini selesai semua. Dan saya tidak mau punya tanggungan lagi. Amin. Ya jonjunku wis rampung. Wah, ini kok ada tawaran menarik iki. Aduh, mana bunganya tipis. Itu ujian saudara, godaan. Siap gak saudara? Nah, jangan seperti kalau kita sudah ditawarin nih saudara yang kasih, wah saya udah punya motor nih. Nanti tawarin, biasa nih yang namanya sales itu nak ngerayu pinter. Ya gak saudara? Wah itu terus Pak motornya sudah ketinggalan kok ganti. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin 5 tahun atau berapa tahun lalu ke Borobudur. Waktu saya mulai masuk gang masuk Borobudur sampai keluar itu yang ngikutin terus, orang itu ngikutin terus sih. Tak pikir orang ini benar-benar maju terus pantang mundur. Dari yang namanya kaos harga 400.000 sampai akhirnya 700.000. Tapi terus dan kadang kita ini nggak tega saudara. Wah mesake nggak tak beliin saudara. Nah kalau beli masih mending saudara. Lah nak utang. Ayo Pak wis gowo sik ora apa-apa. Engko kaose wis nganti bolong-bolong urung bayar. Susah saudara. Nah ini yang nggak bisa, jangan mau. Kita harus tutup blok, jangan buka celah. Dan memang nanti saudara kalau kita sudah punya komitmen tidak, saya nggak mau ngambil motor, malah sing teko banyak saudara. Mana api-api lagi saudara. Nanti seperti itu godaannya, cobaannya. Oleh sebab itu memintanya sesuai kebutuhan kita, saudara. Jadi yang kita perlukan bukan karena aji mumpung, wah mumpung ini dapat terus. Tidak saudara, karena saya mau meminta sesuatu sesuai kebutuhan untuk apa? Kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan benar-benar meminta sesuai kebutuhan, bukan karena serakah atau tamak. Nah orang yang serakah atau tamak itu saudara, dia aji mumpung itu dia sebenarnya nggak butuh. Makanya berapa banyak kalau orang yang dapat bantuan nih, ada bantuan entah dari pemerintah dari manapun, saudara kadang tidak tepat sasaran. Pernah nggak saudara ngalamin? Sampai ono lagu nih sing dibageni mung tunggal-tunggali gitu ya. Lagu itu ada lagu-lagu itu nak untuk bantuan sing dikei mung tunggal-tunggali saudara. Saya kadang malah mikirin kalau perlu saya jangan. Saudara, biarkan tepat sasaran yang benar saudara. Tapi seringkali orang enggak, karena mumpung aji mumpung untuk bantuan, kalau enggak dapat bantuan aja ngamuk-ngamuk saudara. Kayak dikei aku lagi, kalau saya lebih baik enggak. Kalau memang ada yang jauh lebih membutuhkan, lebih baik kasihkan mereka. Amin. Amin. Nah anak Bapak Yahweh itu seperti itu saudara. Oleh sebab itu memintanya sesuai kebutuhan bagi kita yang kita perlukan. Di dalam kitab Maaseh Hasrihim atau Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 35, di situ dikatakan asal semo leragle Hasrihim lehekalil leis kede maksur, yang artinya dan meletakkannya di samping kaki para rasul, dan itu dibagikan kepada setiap orang sesuai kebutuhan yang dipunyai seseorang. Amin. Jadi artinya sebagai pelayan Tuhan pun tahu apa yang harus saya lakukan sesuai kebutuhan yang memang dibutuhkan. Amin saudara. Amin. Saya bersyukur di Hodula Yahweh ini sudah sampai beberapa kali
Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat untuk memberkati kita. Amin. Dulu di pandemi ada orang yang memberkati, itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri, sanggup mereka memberkati. Saya nggak pernah meminta loh saudara, tetapi mereka sanggup menyediakannya. Amin. Bapak Yahweh bisa gerakkan hati dari manapun. Justru saudara kita nawarin diri, aku dibagi, makanya saya nggak mau saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kalau kita memang mau meminta, mintalah kepada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu sanggup menggerakkan hati orang. Tetapi kalau kita minta kepada seseorang, belum tentu orang itu terbuka hatinya. Tetapi kalau kita meminta kepada Bapak Yahweh sanggup membuka hati orang-orang yang mungkin pelit lah, mungkin orang yang susah. Contohnya, yaitu Sakai. Sakai ini orang yang tamak. Sakai ini orang yang suka memeras uangnya rakyat, saudara. Tetapi begitu ketemu Yesua, digerakkan hatinya sampai dia katakan apa? Orang yang pernah kuperas akan kukembalikan berapa? 4 kali. Artinya kalau Tuhan yang beracara, aduh, dia memberkatinya luar biasa, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang kedua adalah meminta sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita memaksakan. Nah, seperti para rasul, dikatakan begitu orang-orang memberkati, para rasul pun melakukan, menyalurkannya itu dengan tepat sasaran orang yang memang membutuhkan. Dan begitu juga kalau kita meminta kepada Bapak Yahweh, sesuai apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Coba perhatikan apa yang Abah Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach ajarkan kepada kita. Saya ini sebenarnya PowerPoint ya, tapi saudara nggak bisa lihat, nggak apa-apa karena memang ini di luar kendali kita. Yang pertama, mengampuni itu pasti diampuni. Amin. Amin. Nah sekarang saya tanya, mengampuni itu tindakan nggak saudara? Tindakan. Artinya kita melakukan dulu, jangan nunggu kita diampuni baru mau mengampuni. Tetapi kita mengampuni dulu, baru pasti Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Mengampuni itu pasti diampuni. Memang nggak gampang saudara mengampuni itu, tetapi memang Yesua itu ajarkan. Saya beberapa kali sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau mengasihi Tuhan orang pasti bisa. Oh, aku mengasihimu Bapak Yahweh, mengasihimu Yesua Masih, mengasihimu Ruah Kudus, mengasihimu dalam kehidupan kami, bisa. Mengasihi sesama gampang, asal kita baik sama orang, tidak menyakiti orang, bisa. Tapi mengasihi musuh itu yang tidak gampang, tetapi memang wajib harus kita lakukan. Amin. Amin. Kasihilah musuhmu, berkati mereka yang mengutuk kamu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Wis diperlakukan gak adil kok tetap memberkati, diperlakukan gak adil, dicela, dianiaya, dihujat, tapi tetap kita mengasihi. Memang gak mudah, tetapi kitab suci mengatakan mengampuni itu pasti diampuni. Bisa gak kita mengampuni, saudara? Nah kalau sudah mengampuni, diampuni, ya jangan berbuat dosa lagi. Jangan membuat terus nak ngomong ini ceplas-ceplos, ngomongnya elek. Ya jangan besoknya ngomong elek lagi. Saya mau belajar ngomong yang baik, saya tetap memberkatinya. Amin. Amin. Yang kedua, mengasihi itu pasti dikasihi. Amin. Jadi kita ada tindakan dulu, mengasihi dulu, dan kita dikasihi. Mengampuni, diampuni, mengasihi, dikasihi. Kalau sampai saudara mengasihi tetapi tidak dikasihi, Bapak Yahweh tidak pernah melakukan itu. Karena Bapak Yahweh orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi. Yang ketiga, memberkati pasti diberkati. Amin. Kitab suci sudah mencatat banyak hal. Memberkati pasti diberkati. Saudara nabur itu mesti nuai, dan nggak mungkin kehilangan berkat yang saudara tabur. Nah kalau saudara menabur jahat, nuainya ya nanti dapatnya hal yang nggak baik. Makanya taburlah hal yang baik. Memberkati pasti diberkati. Yang keempat, dimusuhi tetap mengampuni. Memang wah angel saudara. Dimusuhi, kita diperlakukan, tapi tetap mengasihi, tetap saudara mengampuni. Kita diperlakukan, diomongin elek. Yang paling menyakitkan itu kalau orang di depan kita baik, di belakangnya ternyata tidak baik. Itu namanya pura-pura baik. Nah ini yang menyakitkan saudara. Kita api mengarepku, tapi ini jebule ngondo aku elek. Nah ini sudah nggak bagus saudara. Tetapi kita diajar tetap mengampuni.
Harus tetap mengasihi, saudara. Kemudian dibenci tetap mengasihi. Siapa yang pernah ngalamin, saudara? Ada yang pernah ngalamin? Dibenci tapi tetap mengasihi. Dan itu berkatnya tidak akan pernah jauh dari saudara. Kita sering dibenci, tapi kita belajar tetap mengasihi. Saudara, saya selalu ajarkan ya, orang dibenci itu ada beberapa hal. Kalau dibenci karena tingkah laku kita, berarti kita yang harus berubah. Tapi kalau kita dibenci karena kebenaran nama Yahweh, Yahweh yang menjadi pembela. Contoh begini, saya memberitakan nama Bapak Yahweh, terus orang gak suka, wah itu sesat, jangan diikuti. Kita dibenci karena kebenaran. Tapi nak kita dibenci karena kesalahan kita, memang karena dosa kita, ya kita yang berubah, saudara. Tetap harus mengasihi. Ada nggak yang gitu? Pernah kita dibenci? Kadang saudara, kesombongan dulu, saudara. Sombong itu orang sombong ini nggak sadar. Paham? Ada yang sadar kalau sombong? Nggak tahu. Sehingga orang jadi ngomongin, nak ketemu sombong, pamerin, pol. Nak ngomong nggak bagus. Nah, saudara, yang berubah ya diri kita. Supaya kita tidak dibenci lagi. Nah, dibenci tapi tetap harus. Nah, kita diperlakukan nggak adil, saya koreksi diri saya dan saya tetap mengasihi. Kemudian yang terakhir, dikutuki tetap memberkati. Ada yang pernah dikutuki? Pernah? Masih pernah. Wah, titenono nih kowe. Wah, walat pengko, mati gini. Tapi kita tetap memberkati. Selama kita di jalurnya Bapak Yahweh Elohim, kita pasti tetap dalam naungan. Amin. Amin. Di dalam kitab Injil Markus 11 ayat 24, di situ dikatakan alken ani omer lahem alkal asertis alu wetit palelu bitku ki yaase lahem wahen yas, yang artinya oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Amin, saudara. Nah, ayat ini menjadi ayat favorit kalau kita dalam doa. Masih ada satu lagi di dalam kitab Matius. Di kitab Matius itu juga sama. Segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa dan beriman, yakinlah kamu telah menerima. Itu Matius 21:22. Di situ katakan, saudara, oleh sebab itu aku berkata kepadamu. Perhatikan ayatnya. Segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, apa saja, dengan catatan seperti poin yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu yang tidak bertentangan dengan daparnya, yaitu yang untuk keinginan daging kita. Segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah, yakin saja bahwa kamu menerimanya. Amin. Yakin menerima tahun 2023. Amin. Menerima kesembuhan. Amin. Menerima berkat. Amin. Menerima pemulihan. Amin. Menerima kekuatan. Amin. Dan itu pasti terjadi, saudara. Amin. Maka itu akan terjadi kepadamu. Amin. Amin. Tahun 2023 menjadi tahun kesembuhan buat saya. Amin. Tahun 2023 menjadi tahun berkat buat saya. Amin. Tahun 2023 menjadi pemulihan buat saya. Amin. Tahun 2023 menjadi kemenangan buat saya. Amin. Jadi itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, yang terakhir sayangnya nih harusnya keluar. Saya bacakan saja. Haleluya, yes. Apa Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach mengabulkan setiap doa dan permohonan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Kita pakai gitar bolong saja, kita akan jujur sejalan dengan Tuhan.